Selamat siang anak-anak kami semuanya. Siang, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, Bu. Ya, jadi kita harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan supaya kita bisa tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya seperti biasanya ya. Jadi, apakah sudah absen semua lewat Google Classroom? Sudah, Bu. Oke. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh anak kami, si Happy. Coba anak kami silakan. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Coba bertanya dulu, siapa di antara anak-anak kami yang masih ingat materi kita untuk minggu lalu? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Saya, coba Bu. silakan. Materi kita mengenai rumus dan fungsi, Bu. Ya, materi kita mengenai rumus dan fungsi. Terus untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang masih ingat rumus apa saja yang kita sudah praktekkan di minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Delia silakan. Rumus menjumlahkan, rumus mengurangkan, dan rumus mengalihkan, Bu. Ya, baik. Jadi minggu lalu itu kita itu mempelajari mengenai rumus dan fungsi, di mana yang kita pelajari itu adalah bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengalihkan, mengurangkan, ada juga kemarin mencari pangkat, mencari persen ya. Terus ada juga kita menggunakan fungsi, yaitu sum untuk mencari jumlah juga, minimum, max, ada lagi mencari rata-rata. Nah, jadi untuk sekarang kita masuk materi kita mengenai penggunaan fungsi logika if. Memang masih tetap dia materinya di aplikasi pengolah angka, tapi kita fokusnya ke logika if. Nah, jadi adapun materi kita untuk hari ini adalah materi kita untuk hari ini adalah tujuannya melalui diskusi kelompok dan telaah pada Ibu, peserta didik dapat menganalisis konsep logika if atau kondisi dalam menyelesaikan masalah yang memiliki kondisi dalam penyelesaiannya dengan kritis dan mandiri. Tujuan berikutnya, melalui telaah, peserta didik dapat menganalisis logika perkondisian dalam suatu data di Microsoft Excel dengan benar. Tujuan selanjutnya, melalui diskusi kelompok dan telaah pada Edu, peserta didik dapat menentukan rumus logika if atau kondisi dalam menyelesaikan masalah yang memiliki kondisi dalam penyelesaiannya dengan kritis dan mandiri. Inilah tujuan daripada materi kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu konsep if pada aplikasi Microsoft Excel. Konsep if atau konsep logika if, yakni di mana suatu data memiliki kondisi nilai benar dan salah. Nah, jadi di sini sebagai contoh, pertama, lihat laporan nilai di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah laporan mengenai daftar nilai ujian siswa. Di sini Ibu buatkan sampulnya siswanya sebanyak 3.
dia mempunyai nilai dan keterangan. Nah, di sini nomor pertama siswanya Abid Basir Adil Hujan dulu, dia memperoleh nilai 80. Keterangannya lulus. Untuk siswa yang kedua, Ahmad Rifki Febriatmo, dia mendapatkan nilai 75, keterangannya juga lulus. Untuk siswa yang ketiga, Ade Fikri, nilainya 60, keterangannya dia tidak lulus. Jadi di sini udah langsung ada nilai sama keterangan, tapi di sini bagaimana kita menggunakan konsep itu supaya kita mendapat jawaban di keterangan ini. Nah, jadi ini dia. Pada kasus di atas terdapat keterangan di mana jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya lulus. Jika tidak, maka keterangan tidak lulus. Nah, jadi di sini nilainya lebih besar atau sama dengan 75, berarti mulai dari 75 ke atas, dia lulus. Nah, tapi kalau dia mulai dari 74 ke bawah, nah, karena di situ jika nilai lebih besar sama dengan, berarti ikut dia 75 lulus. Tapi di bawah 75 itu, mulai dari 74 ke bawah, berarti dia tidak lulus. Jadi penggunaan if itu dapat kita buat seperti di sini, di bawah ini. Untuk menyelesaikan hal di atas, maka pada sel D4, di sini dibuat D4 karena pada tabel yang sudah kita lihat di atas tadi, D4 itu adalah keterangan untuk siswa yang pertama ya. Nah, diketikkan formula sebagai berikut. Sama dengan, nah, sama dengan ya, masukkan dia if-nya, harus buka kurung dulu. Buka kurung C4. Nah, C4 itu adalah nilai untuk si siswa pertama tadi. Nilai untuk siswa pertama tadi lebih besar sama dengan 75. Harus kita buatkan komanya ya, jangan tinggal nanti. Koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, koma lagi, nah, baru tanda kutip, masukkan tidak lulus, nah, tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, di sini kalau kita diawali nanti tak ada tanda kurung, buka kurung, harus kita tutup lagi ya. Nah, kalau dua buka kurungnya, harus dua lagi tutup kurungnya. Nah, itu ya. Nah, itulah jawaban untuk kasus di atas tadi. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ini tetap dia daftar nilai siswa dengan nama siswa yang sama, nilainya juga sama, tapi di keterangannya sudah diganti. Tadi lulus tidak lulus, sekarang keterangannya B sama C. B itu baik, C-nya cukup. Nah, gitu ya. Jadi pada kasus di atas memiliki beberapa kondisi. Nah, gini, untuk soal yang tadi, contoh yang pertama tadi, dia memiliki dua kondisi, yaitu lulus sama tidak lulus. Nah, kalau di kelulusan kan tidak ada lagi selain lulus tidak lulus kan, cuma dua. Tapi kalau di keterangan untuk mendapatkan nilai baik, amat baik, cukup, kurang, itu banyak kondisinya. Jadi di soal ini atau di contoh ini kita bisa memperoleh beberapa kondisi. Nah, di mana? Coba lihat ya. Jika nilai lebih besar 70, maka keterangan B atau baik. Nah, jika nilai lebih besar 80, maka keterangan A, nah, amat baik. Jika nilai lebih kecil atau sama dengan 60, maka keterangannya C atau cukup. Nah, itu ya. Jadi, untuk menyelesaikan kasus di atas, maka pada sel D4, nah, coba lihat ya, D4 berarti D4 itu untuk keterangan untuk si Abid, ya. Ketikkan formula sebagai berikut. Nah, jadi inilah rumusnya, sama dengan ya, masukkan if-nya, buka kurung, nah, buka kurung, nah, masukkan C4. C4 itu adalah nilai untuk si Abid, 80 ya. 80 lebih besar atau sama dengan 81. Karena di atas tadi kan jika nilai lebih besar 80, maka keterangan A. Berarti dia mulai 81 baru A ya. Jadi di sini kita buat sama dengan if buka kurung C4 lebih besar sama dengan 81, koma, tanda kutip nilai A. Tanda kutip lagi, koma. Jadi masukkan lagi if-nya. Karena di sini dia tadi mempunyai beberapa kondisi ya.
Yang di pertama tadi kan cuma satu if-nya. Ini sudah 2. Nah, masukkan if-nya, buka kurung lagi, masukkan lagi C4-nya, lebih besar sama dengan 71. Nah, jadi mulai 71, dia mendapatkan nilai B. Nah, tapi tetap sama, masukkan koma, kutip, tanda kutip, koma lagi. Nah, setelah itu, tanda kutip C. Kenapa dibuat C? Karena kalau dia sudah di bawah 71, berarti udah nilai C. Nah, setelah kita buatkan if, begini. Setelah langsung dia tanda kutip C, tanda kutip, tutup kurung 2 kali. Karena kita tadi membuka kurung sebanyak 2 kali. Nah, itu ya. Jadi itulah rumus untuk menyelesaikan contoh kedua. Nah, sekarang kita masuk praktek menentukan formula logika if-nya. Nah, coba di sini. Langkah-langkahnya, 1, bukalah file yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya dan ubah hingga seperti gambar di bawah ini. Jadi tabel di bawah ini memang sudah pernah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya dan sudah kita simpan. Jadi itu aja kita buka kembali. Jadi di sini nanti ada beberapa perubahannya. Coba di sini ada nomor, menu, harga, jumlah pesan, subtotal, dan tanggal pesan. Di sini ada untuk nasi putih harga 3.000, jumlah pesannya 2, subtotalnya 6.000, tanggal pesannya 22 September 2020. Terus ayam goreng harga 8.000, jumlah 3, subtotal 24, dengan tanggal pesan yang sama. Yang ketiga ikan goreng harga 7.000, jumlah pesan 2, totalnya 14.000. Yang keempat ayam panggang harga 10.000, jumlah pesannya 1, subtotalnya 10.000, tanggal pesan tetap sama. Selanjutnya ikan panggang, nah di sini harga 9.000, jumlah pesannya cuma 1, subtotalnya berarti tetap 9.000, tanggal pesan sama. Selanjutnya sayuran, nah di sini harganya 5.000, jumlah pesannya 3, subtotalnya 15.000, tanggal pesan sama. Selanjutnya ada air mineral 5.000, jumlah pesannya 1, subtotalnya 5.000, tanggal pesan sama. Terus yang terakhir menu jus buah segar. Ini harganya 8.000, jumlah pesannya 2, subtotalnya 16.000, tanggal pesannya sama. Nah, jadi di sini di bawahnya ada total. Jadi kita totalkan berapa semua subtotalnya. Ini menggunakan rumus yang minggu lalu ya, menggunakan sum. Terus diskonnya berapa? Total setelah diskon berapa? Jadi di sini yang dicari ada 2. Ada 2. Di bawah ada sebuah keterangan. Keterangan diskonnya 10% jika total lebih besar sama dengan 50.000. Jadi untuk mencari diskon itu kita buatkan nanti fungsinya. Di sini ketentuannya dia akan mendapatkan 10% diskon jika pembeliannya di atas atau sama dengan 50.000. Ya. Jadi di sini berapa total subtotal dananya udah masing-masing dibuat, totalnya 99.000. Jadi secara logika dulu kita lihat memang dia sudah mendapatkan diskon 10% kan. Tapi di sini kita gunakan mencari persennya menggunakan logika if ya. Terus untuk mencari total setelah diskon berarti total diskon dikurang diskon kan? Nah, total diskon dikurang diskon sehingga nanti dapatlah total setelah diskon. Jadi coba lihat selanjutnya ini. Dan ini selanjutnya. Adapun perubahan laporan data, yakni pada bagian. Nah, ini ya yang berubah dari file kita sebelumnya atau yang kita simpan sebelumnya, judul berubah menjadi pembayaran pesanan di rumah makanan India. Nah, di bawah tulisan total terdapat tulisan diskon. Di bawah tulisan diskon terdapat tulisan total setelah diskon. Ada 3 perubahan dari sebelumnya ya. Nah, jadi di bawah tulisan diskon terdapat tulisan total diskonnya. Pada kasus ini kita akan membuat perhitungan di mana jika total belanja 50.000 ke atas maka dapat diskon 10%. Itu dari keterangannya ya. Jika tidak maka tidak mendapatkan diskon. Maka pada sel E13 ketikkan formula sebagai berikut.
sama dengan, masukkan lagi if-nya ya. If, baru buka kurung, E12. E12 itu dimana nanti di situ kita membuat kondisinya ya. Lebih besar atau sama dengan 50.000, koma, tanda kutip, 10%. Tanda kutip, koma, 0, baru tutup kurungnya. Karena hanya ada dua kondisi, mendapat diskon sama tidak mendapat diskon ya. Jadi if-nya cuma satu. Kemudian pada sel E14, maka ketikkan formula sama dengan E12 kurang buka kurung. E12 kali E13 tutup kurung hingga tampilan akan seperti berikut. Nah, ini dia ya. Ini dia kita menggunakan rumus itu. Di sini diskonnya dia sudah mendapatkan 10%. Ya kan, dia mendapat 10%. Rumusnya ini ada tanda panah ini ya, nampak ya. Sama dengan if buka kurung E12 lebih besar sama dengan 50.000, tanda kutip 10%, tanda kutip, 0 tutup kurung. Sehingga hasilnya dapat 10%. Nah, terus untuk mencari total setelah diskon, ini juga ada rumusnya. Sama dengan E12 kurang buka kurung E12 kali E13 tutup kurung sehingga dapatlah dia total setelah diskon sebanyak 89.100. Nah, jadi itulah tadi materi kita untuk hari ini menggunakan logika if. Jadi sampai di sini kira-kira anak kami apakah sudah mengerti mengenai logika if tadi? Belum ya, karena kita masih menggunakannya atau mempelajarinya secara logika ya, secara teori. Nah, jadi supaya lebih mengerti lagi, ada baiknya jika kita praktekkan langsung ya. Kita praktekkan langsung contoh-contoh yang tadi, bagaimanakah, apakah benar itu rumus itu kita gunakan sehingga mendapatkan hasil yang sudah ditentukan di materi kita tadi. Nah, coba sekarang kita praktek langsung ya. Nah, kita praktek langsung di lembar kerja Excel-nya. Nah, nampak semua? Nampak semua lembar kerjanya kan? Nah, coba sekarang. Nampak, Bu. Ibu ketikkanlah di sini sebuah laporannya. Coba misalnya di sini Ibu ketikkan daftar nilai ujian siswa. Bentar ya. Nilai ujian siswa. Nah, ini nomor 1. Diketikkan dulu namanya ya. Nomor. Di sini nomor, nama siswa. Di sini nilainya. Baru di sini keterangan. Nah, kita buatkan saja dulu siswanya ada 3 orang ya. 3 orang, misalnya. Coba siswanya si Amir. Udah, siswa yang kedua Dina. Siswa yang ketiga misalnya Budi. Nah, terus di sini kita buat nilainya 80. Di sini nilainya 75. Di sini kita buatkan nilainya 60. Jadi kita mencari keterangan. Untuk mencari keterangan itu kita buatkan sebuah ketentuan. Keterangan di sini jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka lulus. Di
Jika tidak, maka tidak lulus. Ini ketentuannya untuk mencari keterangan. Ini ya. Jadi kita buatkan di sini ya. Kita mencari keterangan apakah si Amir, Dina, Budi lulus atau tidak lulus. Nah, udah. Jadi di sini kita buatkanlah di sini rumusnya. Ya. Kita buatkan rumusnya. Coba untuk si Melinda. Ada Melinda? Apa, Bu? Nah, untuk Ada, Bu. mencari jawabannya, kita tulis di sini? Tanda sama dengan, Bu. Ya, tanda sama dengan. Harus jawab dengan tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan. Baru kita masukkan if tadi. If. Ini ya. Sama dengan if. Buka kurung. Nih, buka kurung. Sama dengan if buka kurung. Klikkanlah nilainya. Nah, karena jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 nih ya. Nah, sekarang kita membuat keterangan untuk Amir berapa nilainya? 80. Ini jika C4 80 lebih besar atau sama dengan 75 maka lulus ya. Maka lulus. Terus tanda koma lagi. Ini tanda kutip lagi, tulis tidak lulus karena kondisinya kan hanya dua, lulus tidak lulus, jadi isinya cuma satu. Coba enter. Nah, dia dapat lulus ya. Dari keterangan ini tadi, ini keterangannya, jika nilai lebih besar sama 75 maka lulus. Jadi kalau 80 dia kan lebih besar dari 75, berarti dia lulus. Nah, setelah dapat kita satu saja keterangannya, untuk si Dina sama si Budi, kita nggak usah lagi mencari dengan fungsi tadi. Cukup dengan klikkan di lulus ini, ya lulus. Ini kan ada di bawah sebelah kanan ada titik hitam dia. Letakkan di sini kursornya. Ada, tahan, tarik. Nah, itulah dia. Sehingga untuk Dina dan Budi dapatlah keterangannya lulus sama tidak. Nah, itu ya. Nah, itu untuk mengerjakan soal yang dibuat tadi. Nah, jadi untuk ini, apakah sudah mengerti? Masih, Bu? Ngerti, Bu. Nah, sekarang gini aja. Kita masuk lagi ke soal berikutnya. Misalnya, coba ini Ibu kasih border dulu ya, biar nampak batasnya. Ini kasih border. Oke. Sekarang kita masuk lagi misalnya ke soal berikutnya. Ini tetap masih dia daftar nilai siswa. Ini kita buatkan misalnya nomornya, coba kan 1, 3 lagi buat siswanya, 2, 3. Sekarang kita buatkan siapa namanya. Nama siswanya kita buatkan misalnya Areka, Dea, sama Siska. Ini contoh ya. Nah, terus nilainya, di sini kita buat nilai. Berapa nilainya? Kita tetap buat nilai di atas juga. 80, 75, sama 60. Nah, di sini keterangan. Nah, kita mencari keterangan dengan keterangan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Keterangannya. Ini kita buatkan kondisinya lebih dari 2 ya. Kita buat kondisinya 3. Jika nilai lebih besar atau lebih besar aja ya. Jika nilai lebih besar 80, maka keterangan misalnya A. Nah, ini ya. Yang kedua, jika
nilai lebih besar 70, maka keterangannya kita buat B. Selanjutnya, jika nilai lebih kecil atau sama dengan 70, maka keterangan C. Jadi kita buatkan di sini kondisinya 3 ya. Kondisinya 3, A, B, C. Nah, ini ya. Nah, ini. Untuk mencari nilai di sini, kita harus mengacu ke keterangan yang 3 ini. Sudah? Apakah nanti si Reka dapat nilai A atau B atau C, begitu juga dengan Dea sama Siska, ya. Nah, jadi untuk mencarinya di sini sama dengan juga ya, sama dengan baru masukkan if. Nah, if terus buka kurung. Buka kurung. Kita ambil dulu untuk si Reka berapa nilainya? 80. C 15 ya. Nah, dia berada di C15. Nilai 80 itu berada di kolom C baris ke 15. Jangan nanti tetap mengacu pada C4 tadi ya. Nah, jadi C15 lebih besar atau sama dengan 81. Kenapa kita buat 81? Nah, di sini kan tadi jika nilai lebih besar 80, maka keterangan A. Berarti lebih besar dari 80 baru A. Berarti mulai dari 81 ya. Nah, jadi 81. Nah, jika nilai lebih besar atau sama 81, maka A. Maka A. Ini ya. Maka A. Tanda kutip lagi. Nah, dan setelah itu, masukkan lagi if-nya. If, buka kurung. Nah, buka kurung, klik lagi yang ini tadi. Ini lebih besar atau sama dengan 71 ya. Kenapa 71? Nah, di sini tadi jika nilai lebih besar 70, maka keterangan B berarti lebih besar 70. Berarti mulai dari 71. Baru B ya. 71 baru B. Nah, jadi di sini kita buatkan if buka kurung C15 lebih besar sama dengan 71, maka nilai B. Nah, ini ya. Maka nilai B. Selanjutnya, berarti setelah di bawah dari 70 sudah C. Nanti di sini kita buatkan tanda kutip lagi, langsung masukkan tanda C. Sudah? Ini. Nah, setelah itu, berapa kali kita tutup kurung? 2 ya. Karena tadi kita buka kurungnya sebanyak 2 kali. Nah, dia mendapatkan nilai B. Nah, apa sih dia menurut keterangan di sini? Menurut keterangan di sini, apakah dapat B nilai 80? Ya kan? Karena lebih besar dari 80 baru A. 80 masih masuk ke B. Nah, setelah dapat ini, berarti ini tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, oke, dapat dia. Berarti Reka dapat D, Dea dapat D, tapi Siska mendapatkan nilai C. Nah, itu ya. Itu untuk yang ketiga lagi. Ketiga tadi. Nah, jadi untuk ini, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti sampai di sini? Sedikit, Bu. Sedikit? Nah, sedikit. Berarti Sudah, Bu. ini aja. Nah, jadi untuk lebih mengerti lagi ke selanjutnya, nah, di sini coba kita buatkan satu lagi demonstrasinya ya. Kita buatkan satu demonstrasinya, yaitu mengenai persen tadi. Ini kan masih lulus sama nilai baik ya. Tadi kan ada satu lagi contoh mengenai 10%. Coba itu kita, saya share screen lagi ya. Share screen lagi. Nah, coba kita sekarang masuk lagi misalnya ke contoh yang satu lagi. Kita masuk ke contoh yang satu lagi, yaitu mengenai persen ya. Mengenai persen, coba di sini. Nah, coba dibuatkan di sini nomor.
Kita buatkan di sini nomor, ini ya nomor. Di sini menunya. Coba di sini harganya. Di sini jumlah pesan. Jumlah pesan. Selanjutnya subtotal. Nah, coba nih. Tanggal pesan. Ini tadi ya. Nah, coba di sini nomor 1. Misalnya di sini tadi menunya nasi putih. Nasi putih. Yang kedua ayam goreng. Ayam goreng. Yang ketiga ikan goreng. Nah, coba kita buat 3 aja ya. 2, 3. Ini misalnya kita buatkan harganya di sini kita buatkan 5.000. Kalau ayam goreng kita buatkan misalnya 9.000. Nah, terus ikan goreng misalnya kita buat 8.000. Di sini jumlah pesannya kita buat 3. Di sini 2. Di sini misalnya 2. Berapa subtotalnya? Kita gunakan rumus ya. Sama dengan ini rumus yang kita gunakan minggu lalu. Ini baru dikali 3, enter. Nah, ini dia totalnya. Setelah dapat 1, berarti kita di sini tekan ditarik ke bawah. Nah, ini ya, super cepat ya. Nah, di sini kita buat misalnya tanggal 18 November 2020. Nah, ini ya. Dapat 1, kita tarik aja ke bawah lagi. Ada. Coba ini biarkan aja beda-beda apa ya. Beda-beda hari aja ya. Terus di sini ada sebuah keterangan dia di sini total. Total. Terus diskon. Di sini total setelah diskon. Total setelah diskon. Nah, ini ya. Jadi berapa totalnya? Ini di sini kita gunakan rumus sum ya. Sama dengan sum. Ini yang minggu lalu ya. Buka kurung. Nah, letakkan di sini. Tarik ke bawah. Ini tutup kurung. Enter. Inilah jumlahnya. 49.000. Nah, diskonnya berapa diskonnya? Nah, diskonnya ini keterangan diskon. Diskon 10%. 10% jika total misalnya 40.000. 40.000. Jika tidak, maka tidak mendapat diskon. Ya, berarti yang pembeliannya sebanyak 40.000 baru dia mendapatkan diskon ya. Jika total, lebih besar sama dengan di sini ya. Nah, tadi diskonnya di sini, apa rumusnya? Apa rumusnya? Nah, jadi di sini kita awali dengan sama dengan juga. Sama dengan if, buka kurung, total. Berapa totalnya? 49.000. Ini ya. Lebih besar atau sama dengan 40.000. 40.000. Maka 10%. Ini ya, 10%. Kalau tidak sampai 40.000, berarti 0. Nah, tutup kurungnya, enter. Oke, dapat kan? Nah, dapat 10%. Terus mencari total setelah diskon. Total setelah diskon, berarti kita buatkan sama dengan, apa rumusnya? Total dikurang diskon ya. Berarti berapa totalnya? Ini. Nah, ini kurang. Berapa diskonnya? Diskonnya total dikali diskon. Berarti buka kurung. Nah, klik lagi totalnya kali. Nah, kali diskon 10%. Tutup kurung. Enter. Nah, inilah nanti pembayaran terakhir setelah mendapatkan
diskon. Itu ya. Nah, jadi inilah tadi contoh-contoh untuk mengerjakan logika if. Nah, oke. Jadi setelah mempelajari materi ini, apakah yang dapat kita simpulkan? Nah, jadi kesimpulannya dari materi kita ini adalah bahwa logika if itu adalah sebuah kondisi dalam menyelesaikan beberapa kondisi. Dia bisa lebih dari 2 kondisi, bisa 3, bisa 4 ya. Jadi itulah untuk penggunaan fungsi logika if. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri materi kita untuk hari ini, tadi sudah Ibu upload melalui Google Classroom LKPD-nya. Kalian kerjakan soal-soal evaluasinya dan kirim kembali sama Ibu melalui Google Classroom ya. Oke, jadi sebelum kita tutup materi kita, ada baiknya juga kita berdoa. Coba kepada anak kami, silakan pimpin doa. Coba untuk si Esther, coba. Esther, coba. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke, jadi untuk pertemuan minggu depannya, kalian tetap pelajari buku kita di rumah, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan supaya kita bisa mendapatkan kesehatan yang fit sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini materi kita untuk hari ini. Salam sehat dari Ibu. Sampai jumpa ya.